Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmayani dengan NIM 21016103. Nah, kali ini bertemu kembali dengan saya dengan materi yang berbeda, yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang mana pembelajaran berbasis proyek ini disebut juga dengan PJBL ya, adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, implementasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project based learning memiliki karakteristik yang membedakan dengan model yang lain, yaitu antara lain yang pertama, centrality. Centrality ini merupakan project based learning, proyek yang menjadi pusat pembelajaran. Yang kedua, driving question. Nah, proyek PJBL difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Nah, yang ketiga yaitu constructive investigation, yang mana pada project based learning ini siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri atau guru sebagai fasilitator. Nah, yang keempat, autonomi. Nah, PJBL dalam autonomi ini menuntut student contender siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Yang kelima, realisme. Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Nah, aktivitas ini mengintegrasikan tugas otentik dan menghasilkan sikap profesional. Setiap mode pembelajaran pasti memiliki tujuan tertentu dalam pembelajarannya. Begitu juga dengan project based learning. Nah, tujuan project based learning ini antara lain yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah, meningkatkan kolaborasi peserta didik, khususnya pada PJBL yang bersifat kompleks. Nah, dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas proyek. Setelah kita mengetahui tujuan project based learning, mari kita mengetahui langkah-langkah pembuatan project based learning tersebut. Nah, yang pertama, membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Nah, maksud dari materi ini yaitu pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan sesuatu yang aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang kedua, merencanakan proyek. Nah, di sini perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Nah, perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Nah, langkah yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Nah, guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaiannya proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi guru juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Nah, proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. Keempat, mengawasi jalannya proyek. Nah, di sini guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Nah, monitoring yang dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik
Nah, pada setiap proses, dengan kata lain, guru berperan sebagai monitor bagi aktivitas peserta didik. Guru mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, setiap peserta didik dapat membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengalkulasi kemajuan masing-masing peserta didik. Nah, di sini memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. Yang keenam, evaluasi. Nah, pada evaluasi, pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Nah, dalam PJBL merupakan solusi efektif dalam pembelajaran jarak jauh, yang mana mode pembelajaran ini memungkinkan pembelajaran tetap berjalan terus bertatap muka langsung dengan peserta didik. Dan dalam pembelajaran project based learning ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi, kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Nah, PJBL memiliki kelebihan, begitu juga dia juga memiliki kelemahan, yaitu kelemahan PJBL ini yang pertama, ada peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang ketiga, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi, akan mengalami kesulitan. Yang keempat, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Yang kelima, banyaknya peralatan yang harus disediakan, oleh karena itu disarankan untuk menggunakan tim teaching dalam pembelajaran. Yang keenam, apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Setelah kita mengetahui kelemahan PJBL, pasti setiap mode pembelajaran itu bisa mengatasi hal-hal tersebut. Nah, PJBL sendiri bisa mengatasi kelemahan tersebut. Yang pertama, cara mengatasinya yaitu memfasilitasi peserta didik dan menghadapi masalah. Yang kedua, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Yang ketiga, meminimalisir biaya. Yang keempat, menyediakan peralatan sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang kelima, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. Yang keenam, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu sinteks pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama, menyiapkan pembelajaran atau menugaskan proyek. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Nah, langkah-langkah dalam project based learning tersebut, yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dalam kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Nah, sekian dari Ananda, yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan Project Based Learning PJBL. Salah dan janggalnya Ananda mohon maaf. Ananda sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.